Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajumiati dari Prodi PGSD semester 5. Pada video pembelajaran ini saya akan membawakan materi seputar sastra Indonesia. Yuk simak videonya sampai selesai. Sastra Indonesia. Sastra Indonesia merupakan bidang ilmu yang mempelajari puisi, prosa, cerita, novel, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian sastra menurut tahun 1997 merupakan bentuk karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif dan menggunakan bahasa yang indah serta keberadaannya dapat berguna untuk hal-hal lainnya. Jenis-jenis sastra. Ada 3 jenis genre sastra. Yang pertama yaitu puisi, kedua prosa, dan ketiga drama. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Kemudian ciri-ciri puisi ada 4, yaitu yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. 2. Puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Ketiga, pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi baik dalam baris atau larik atau akhir sajak. Rima bisa berbunyi a atau ab. Keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi 2, yaitu balada dan romansa. Balada adalah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Contoh puisi balada ini pernah ditulis oleh W.S. Rendra yang berjudul Balada Orang-Orang Tercinta. Sementara romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau petualangan. Contohnya puisi karya Sitor Situmorang yang berjudul Lagu Gadis Itali. Jenis puisi yang kedua yaitu puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari si penyairnya. Contohnya, Elegi Jakarta 1 karya Asrul Sani. Selanjutnya, serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Nyanyian serenada ini tepat dinyanyikan pada waktu senja. Contohnya puisi Serenada Biru karya W.S. Rendra. Terakhir, ode merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, suatu hal maupun suatu keadaan. Contohnya puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar yang berjudul Diponegoro. Jenis puisi yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi 2, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Contohnya puisi karya Ki Haji Ai Mustofa Bisri yang berjudul Negeriku. Sementara puisi kritik sosial juga merupakan jenis puisi yang mengungkapkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan
tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Contohnya, puisi yang berjudul Aku Tulis Pamflet ini karya W.S. Rendra. Kita masuk pada unsur pembentuk puisi. Unsur pembentuk puisi yang pertama yaitu majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Sedangkan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Yang kedua yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi, dan perasaan penyair. Puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Hal itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Yang ketiga yaitu kata-kata berlambang. Puisi juga mengandung kata-kata yang memiliki lambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Untuk kata-kata dalam puisi seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan. Unsur pembentuk puisi yang terakhir yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Kata-kata yang digunakan penyair membuat pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda atau imajinasi taktil. Kita masuk di jenis sastra yang kedua yaitu prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak mengandung unsur ritme, rima, tata korespondensi seperti halnya puisi. Prosa merupakan karya sastra yang bersifat fiksi atau cerita rekaan serta bentuk ceritanya mempunyai alur dan tokoh dari hasil imajinasi. Masuk di ciri-ciri prosa. Ciri-ciri prosa adalah sebagai berikut. 1. Bentuknya bebas dan rangkaian kalimatnya membentuk paragraf seperti hikayat atau dongeng. 2. Memiliki tema seperti karya tulisan pada umumnya untuk menentukan alur cerita. Ketiga, bahasa yang digunakan yakni bahasa Indonesia, Melayu, atau bahasa asing lainnya. 4. Di dalam prosa terdapat tokoh, latar tempat, urutan peristiwa, dan amanat yang disampaikan ke pembaca. Kelima, prosa selalu mengikuti perkembangan zaman. 6. Setiap hasil karya prosa biasanya menampilkan nama pengarang atau ada juga yang tidak dipublikasikan. Sekarang kita masuk di jenis-jenis prosa. Prosa terdiri atas dua yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah karya sastra yang tidak terpengaruh oleh sastra budaya barat. Macam-macam prosa lama seperti dongeng, termasuk sage, mitos, fabel, dan legenda. Kedua, cerita rakyat atau dongeng yang hidup di masa lalu. Yang ketiga, riwayat berisi tentang hidup seseorang, contohnya riwayat Nabi. Yang keempat, hikayat yang ceritanya tentang kisah pangeran, dewa-dewi, putra-putri kerajaan. Dan yang terakhir adalah sejarah atau tiambo yang isi ceritanya diambil dari suatu peristiwa yang pernah terjadi. Kita masuk di jenis prosa yang kedua yaitu prosa baru. Prosa baru adalah karangan yang sudah mendapat pengaruh sastra dari budaya luar. Berikut macam-macam prosa baru. 1. Cerpen atau cerita pendek berupa karangan singkat berbentuk naratif. Yang kedua, roman, yaitu cerita tentang kehidupan manusia yang ditulis mendetail. Ketiga, novel atau karangan imajinatif tentang problematika kehidupan manusia.
4. Novelet, yaitu cerita yang ditulis lebih panjang dari cerpen tapi lebih pendek dari novel. Kelima, autobiografi, karya tulisan yang berisi tentang pribadi pengarang itu sendiri. Keenam, biografi, kisah atau cerita pengalaman hidup seseorang dari sejak lahir sampai meninggal dunia. 7. Yaitu esai, karya tulis yang berisi argumen permasalahan terhadap suatu hal dan disertai fakta di dalamnya. 8. Kritik, bentuk penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik dari sisi kelemahan atau kelebihannya, yang ditulis oleh seorang ahli dalam menekankan pada fakta objektif. Kita masuk pada jenis sastra yang ketiga, yaitu drama. Menurut etimologi, istilah drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draomai, yang mana memiliki arti sebagai yang berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Berdasarkan sejarah, kata tersebut, teks drama dapat dipahami sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang ditulis dan selanjutnya digunakan dalam pementasan di sebuah panggung. Masuk di unsur-unsur drama. Unsur drama terdiri atas dua. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yang terdiri atas tokoh dan penokohan, latar, alur, tema, dan amanat. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik, yang terdiri atas biografi atau riwayat hidup pengarang teks drama, 2. Falsafah hidup pengarang teks drama, dan terakhir ada unsur sosial budaya masyarakat yang menjadi inspirasi dalam pembuatan naskah atau teks drama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.